salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita kembali ketemu untuk kelas 12 pembelajaran sifat koligatif larutan yang kedua. Karena minggu lalu sudah Ibu bagi menjadi 2 bagian. Hari ini kita lanjut dengan penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Saya harap semuanya boleh menggunakan waktu ini sebaik mungkin dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan semua pandemik cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti biasa. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Yang pertama, penurunan titik beku. Temperatur di mana zat cair membeku pada tekanan 1 atmosfer adalah titik beku normal zat cair itu. Adanya zat terlarut dalam air menyebabkan pada temperatur 0 derajat Celcius air belum membeku. Pada temperatur itu, tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atmosfer. Untuk membuat larutan dapat membeku kembali, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan mencapai 1 atmosfer. Besarnya perbedaan antara titik beku zat pelarut dengan titik beku larutan, itulah yang disebut dengan penurunan titik beku atau biasa dilambangkan dengan delta TF. Jadi delta TF itu adalah titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Di sini sudah ada grafik untuk penurunan titik beku air karena penurunan tekanan uap larutan. Kamu boleh perhatikan garis yang lebih tebal itu adalah pelarut murni, sedangkan yang putus-putus itu adalah garis untuk larutannya. Jadi selisihnya antara pelarut murni dengan larutan itulah kita sebut dengan delta TF. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut disebut dengan tetapan penurunan titik beku molal atau dilambangkan dengan KF. Jadi delta TF itu adalah molalitas kali KF, kali tetapan penurunan titik beku. Mencari molalitas sama seperti pada titik didih, maka molalitas itu adalah massa larutan, massa zat terlarut, dibagi MR kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram, baru dikali dengan KF. Ini ada keterangannya ya. Untuk tekanan osmosis itu dilambangkan dengan V. Proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan itu disebut dengan peristiwa osmosis. Akibat peristiwa osmosis, tekanan hidrostatis pada wadah yang berisi larutan pekat menjadi sedemikian besar sehingga molekul-molekul larutan encer tidak dapat merembes lagi ke larutan pekat. Tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut itu disebut dengan tekanan osmosis.
Ini ada bentuknya. Kita lihat. Yang ada ini di bawah itu adalah larutan pekat, baru ada dikasih pelarut, terus ada membran semi-permeable seperti saringannya, dan ketika terjadi percampuran, maka larutannya itu menjadi lebih encer, larutan pekat tadi setelah dikasih pelarut, dan hal itu disebabkan oleh adanya tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Jadi molekul-molekul dari pelarut yang mempunyai konsentrasi lebih rendah melewati membran masuk ke dalam larutan yang mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih pekat. Nah, ini membrannya ibarat seperti saringan ya. Nah, masuk ke dalam. Oke. Peristiwa ini disebut peristiwa osmosis, yaitu perembesan molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya kecil ke larutan yang konsentrasinya besar. Menurut Van Hove, tekanan osmosis suatu larutan sama dengan tekanan gas zat terlarut jika zat itu terdapat dalam keadaan gas pada temperatur dan volume yang sama dengan temperatur dan volume larutan tersebut. Jadi mencari harga V itu adalah M itu adalah molaritas, M besar, kali R itu tetapan gas ideal, itu sudah tetapan 0,082 atmosfer liter per mol kali Kelvin. Sedangkan T itu adalah suhu, harus dalam satuan Kelvin. Atau molaritas itu adalah massa zat terlarut bagi mR kali 1 per volume dalam satuan liter. Tapi kalau dia dalam 1 mililiter berarti kali 1000 per mililiternya. Ya. Oke. Jika tekanan osmosis dua larutan dibandingkan, akan terlihat beberapa hal. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama itu disebut dengan isotonik. Jika tekanan osmosis lebih rendah dari larutan lain disebut dengan hipotonik. Jika tekanan osmosis lebih tinggi dari larutan lain disebut dengan hipertonik. Ingat ini ya, isotonik berarti sama tekanannya. Terus kalau hipotonik tekanannya lebih rendah, hipertonik tekanannya lebih tinggi. Sekarang kita coba masuk ke perhitungannya ya. Ini ada soal yang pertama, ini untuk penurunan titik beku. Coba perhatikan soalnya. Penambahan 5,4 gram suatu zat non-elektrolit. Ingat, kita masih bicara non-elektrolit. Pertemuan selanjutnya baru kita bicara tentang elektrolit. Ke dalam 300 gram air. Air itu adalah pelarut. Berarti ini massa pelarutnya. Ternyata menurunkan titik beku sebesar 0,24 derajat Celcius. Menurunkan berarti penurunan titik bekunya. Penurunan titik beku. Titik beku delta TF sama dengan 0,24 derajat Celcius. KF-nya 1,86. Ditanya harga MR. MR dari zat tersebut. Ingat rumusnya tadi, delta TF sama dengan KF kali molalitas. Delta TF-nya 0,24, KF-nya 1,86, molalitas itu massa 5,4 per mR kali 1000 per pelarutnya
1,86. Nah, ini bisa kita matikan dulu. 1000 bagi 300. Nolnya habis 2 ya. 1,86 dikali 54 itu adalah 100 100,44 per 3 kali MR. Di sini tetap 0,24. 0,24 dikali 3 itu 0,72 MR sama dengan 100,44. Berarti MR-nya tinggal kita bagikan 100,44 dibagi dengan 0,72, hasilnya ini 139,50. Jawabannya E. Itu soal yang pertama. Kita lihat soal yang kedua. Sebelumnya yang pertama pasti sudah mengerti ya, sudah paham. Soal yang kedua. Ini soal tentang tekanan osmosis. Suatu larutan 7,2 gram glukosa. Glukosa itu C6H12O6 dalam 500 cc. 500 cc itu sama dengan 500 ml. Air, berarti pelarutnya air 500 ml. Pada suhu 27 derajat Celcius. Suhunya 27 derajat Celcius. Ubah ke Kelvin, berarti 27 kita tambah dengan 273. Berarti ini adalah 300 Kelvin. Jika R-nya 0,082 liter atmosfer mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1. MR-nya 180, ditanya adalah tekanan osmosisnya. Oke, kita cari. Tekanan osmosis itu adalah V sama dengan molaritas kali R kali T. Itu untuk non-elektrolit, karena glukosa itu non-elektrolit. V-nya itu yang mau dicari, M, masanya 7,2 per MR-nya 180 kali 1000 per pelarutnya 500 kali R-nya 0,082 kali suhunya 300. Kita matikan yang perlu dimatikan. Berarti ini tinggal 2. Terus di sini tinggal 90. 300 dengan 90. Nolnya habis. Ini tinggal 1 di sini. Berarti di sini 10. Di sini tinggal 3. Oke, sudah lebih gampang. Kita coba selesaikan. 7,2 dibagi 3 itu berapa? 7,2 dibagi 3 itu adalah 2,4. 2,4 kita kali dengan 0,082 kali 10. Hasilnya 1,968 atmosfer. Jadi tekanan osmosisnya adalah 1,968 atmosfer atau jawabannya A. Itu untuk mencari tekanan osmosis. Yang penting kalian ingat rumusnya, ya. Kalau sudah ingat rumusnya, pasti bisa menyelesaikan soalnya. Iya. Demikian untuk pembelajaran sifat koligatif penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya melalui WA Group atau dari Google Classroom. Dan saya berharap semuanya
boleh jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Kita berharap semua cepat berlalu, dan kita bisa tatap muka, bisa diskusi langsung, ya. Salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera, dan di akhir video ini juga akan ada latihan untuk dikerjakan seperti biasa. Silahkan dikerjakan di buku catatan masing-masing, dan hasilnya boleh dikirimkan ke WA Group. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.